Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Agustin Purnomo dengan nomor induk mahasiswa 33362200086 dari jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi hasil dari analisis prosedur mengenai tanggap darurat pada proyek konstruksi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang pertama, tanggap darurat itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada suatu kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. Kemudian adapun jenis-jenis keadaan darurat sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bencana alamiah seperti banjir, kekeringan, angin topan, dan gempa bumi. Kemudian ada kegagalan teknis seperti pemadaman listrik, bendungan bobol, kebocoran nuklir, kebakaran atau ledakan, kecelakaan konstruksi, maupun kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga ada huru-hara seperti perang, kerusuhan, dan terorisme. Yang terakhir ada darurat medis seperti wabah, pandemi, serangan jantung, keracunan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari rencana tanggap darurat itu dibuat sendiri, yang pertama adalah mengurangi dampak yang diakibatkan oleh keadaan darurat. Kemudian kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, tanggap dalam menghadapi keadaan darurat, dan yang terakhir pemulihan setelah terjadi keadaan darurat. Kemudian adapun kesiapan terhadap kondisi darurat, seperti menetapkan darurat bahaya sesuai dengan kemungkinan tempat kerja, kebutuhan organisasi tanggap darurat dan pembagian tugasnya, perlengkapan peralatan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, dan yang terakhir penyediaan tabung APAR atau alat pemadam api ringan. Pada APAR, tambahkan tinggi dasar APAR minimal beberapa sentimeter. Kalau diletakkan di bawah lantai harus diberi alas. Adapun contoh dari rencana tanggap darurat itu sendiri seperti pada proyek pembangunan struktur jalan tol di daerah Depok sampai Antasari. Pada tahap perencanaan, yang pertama yaitu penyusunan JSA atau Job Safety Analysis. Kemudian yang kedua ada penyusunan SOP atau Standard Operation Procedure. Kemudian yang ketiga ada penyusunan IAP atau Incident Action Plan. Yang keempat ada ICS atau Incident Command System. Dan yang terakhir ada penyusunan Contingency Plan atau rencana yang dirancang untuk hasil selain dari rencana yang biasa. Saat terjadi insiden, yang pertama menghentikan aliran gas, yang kedua melakukan koordinasi kepada pihak terkait sesuai ICS, yang ketiga pemasangan barikade di area insiden, yang keempat memastikan kandungan gas pada pipa menggunakan detektor gas, dan N2 sebelum eksekusi perbaikan. Yang terakhir yaitu pada tahap perbaikan pipa gas. Yang pertama melakukan pemotongan pipa dengan cold cutting di lokasi insiden yang tersinyalir rusak atau bocor. Bila mana memungkinkan, lakukan pemasangan klem sleeve untuk sementara mengatasi kebocoran pada pipa. Yang kedua, melakukan persiapan pergantian pipa sepanjang yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengelasan atau penyambungan pipa gas. Yang keempat adalah pemeriksaan dengan NDT dari hasil penyambungan itu sendiri. Dan yang terakhir, sebelum memulai pekerjaan, dilakukan N2 purging. Lebih baik tetap terisi N2 ketika pekerjaan berjalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.